Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita oleh Allah diberikan perlindungan sehingga bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pada bab 4 yang berjudul Bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkorban. Nah, baik, pada tahap yang pertama mari kita mempelajari tentang akikah terlebih dahulu. Adakah yang tahu apa akikah itu? Nah, baik, Bapak akan beri penjelasan. Begini, pernahkah kalian mengikuti acara potong rambut ketika ada bayi yang baru lahir? Nah, dalam acara tersebut juga diumumkan nama bayi dan seluruh tamu yang datang disuguhi olahan daging kambing. Acara itu adalah acara akikah. Tahukah kalian apakah akikah itu? Bagaimana ketentuan akikah dalam ajaran Islam? Mari kita pelajari lebih mendalam materi ini. Nah, baik. Secara bahasa, akikah memiliki arti memutus, melubangi, membelah atau memotong. Sedangkan definisi secara istilah, pengertian akikah adalah menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, inilah yang dinamakan dengan akikah. Bentuk takarub seseorang hamba kepada Allah. Sehingga harapannya dengan akikah si anak yang terlahir tersebut terbebas dari ketergadaian dan insya Allah nantinya bisa memberikan syafaat pada hari akhir kepada kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an samurata anin nabiyyi qala kullu gulamin murtahunna bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yumassa, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya seorang anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah yang diriwayatkan dari Samurah. Nah, baik anak-anak, itu tadi dalil nakli yang berkaitan dengan akikah. Kemudian mari kita pelajari yang berikutnya adalah ketentuan dalam pelaksanaan akikah. Dalam pelaksanaan akikah ada beberapa ketentuan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba yang tentunya sehat. Sehat dalam artian tidak kurus, tidak cacat, serta sudah berumur 1 tahun lebih, atau istilah Jawanya sudah powel atau sudah pernah berganti gigi. Itu ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua adalah orang yang diakikahi adalah anak yang baru lahir. Nah, yang dikatakan baru lahir ini bisa berdasarkan hadis yang sudah disebutkan tadi. Akikah bisa dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran anak tersebut. Kemudian pendapat lain dari Imam Ahmad, akikah juga bisa dilaksanakan ketika hari ke-14 setelah kelahiran
ataupun hari ke-21 setelah kelahiran. Nah, jika pada hari-hari itu belum mampu melaksanakan akikah, maka akikah menjadi gugur apabila anak tersebut sebelum usia 7 hari meninggal. Kemudian ketentuan yang ketiga, orang yang melaksanakan akikah adalah orang tua dari anak yang baru lahir tersebut. Yang keempat, jumlah hewan dalam pelaksanaan akikah adalah 2 ekor kambing atau domba untuk bayi laki-laki, sedangkan untuk bayi perempuan cukup 1 ekor kambing atau domba. Kemudian yang kelima, ketentuannya tata cara penyembelihan hewan akikah sama dengan penyembelihan hewan yang pada umumnya yang dilaksanakan dalam Islam. Apa saja? Yaitu salah satunya dengan menggunakan alat pemotong yang tajam, kemudian ketika menyembelih melafalkan basmalah ataupun takbir. Terus kemudian ketentuan yang keenam, sebaiknya daging akikah yang diberikan kepada tamu undangan terlebih dahulu sudah dimasak. Nah, itulah tadi anak-anak ketentuan dalam pelaksanaan akikah. Sudah paham anak-anak semua? Mari kita perdalam lagi materi ini. Yang berikutnya kita akan membahas tentang hikmah daripada pelaksanaan akikah atau manfaat dari akikah itu sendiri. Generasi muslim, pelaksanaan akikah tentu mengandung banyak hikmah yang ada di antaranya. Hikmah yang pertama adalah merupakan upaya mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kedua merupakan bentuk syukur atas lahirnya anak. Yang ketiga merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir, membebaskan diri dari ketergadaiannya yang nantinya harapannya bisa memberikan syafaat di akhir-akhir pada kedua orang tuanya. Yang keempat, memperkuat tali silaturahim dengan memperkenalkan nasab anak. Nah, semoga dengan mempelajari materi akikah ini kalian dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian nanti mempunyai anak, maka sebagai bentuk rasa syukurnya segeralah sembelih akikah sebagai tebusan atas kelahiran anak. Nah, baik anak-anak, itulah tadi penjelasan terkait dengan akikah, pengertian akikah, kemudian dalil hukumnya, terus kemudian ketentuan-ketentuan yang ada di dalam akikah, dan yang terakhir adalah hikmah pelaksanaan akikah. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kurban. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Hari Raya Idul Adha yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban, tahukah kalian apakah kurban itu? Bagaimana ketentuan kurban dalam ajaran Islam? Mari kita pelajari lebih detail tentang masalah kurban dalam ajaran Islam. Nah, baik anak-anak, kurban sendiri berasal dari kata qoroba yang artinya dekat. Dalam syariat Islam yang dimaksud dengan kurban adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mendekatkan diri kepadanya. Kurban biasa disebut dengan al-udhiyah, bentuk jamak dari al-adha'i,
Udhiyah diartikan dengan menyembelih hewan pada waktu matahari naik di pagi hari, pada saat hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Nah, dalil dasar hukum perintah untuk berkurban yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada manusia, seperti tersedianya air, tanaman dengan berbagai macam buah, kemudian umbi-umbian yang bermanfaat, hewan-hewan yang dapat diambil tenaga ataupun dagingnya, serta masih banyak nikmat-nikmat lainnya lagi. Sebagai bukti rasa syukur, manusia diperintahkan untuk menyembah Allah serta tidak menyentuhkannya. Manusia diperintahkan untuk mendirikan sholat baik fardu maupun sunnah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, serta diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban dengan hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi pengertian dan dalil daripada kurban. Untuk berikutnya anak-anak, mari kita pelajari terkait dengan ketentuan kurban. Nah, ketentuan kurban itu bisa ditinjau dari segi orang yang berkurban, jenis hewan yang dijadikan kurban, jumlah hewan dan orang yang berkurban, waktu dan tempat penyembelihan, serta tata cara penyembelihan dan pembagian daging kurban. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, orang yang berkurban adalah orang yang beragama Islam, tentunya memiliki akal sehat serta mampu menyediakan hewan kurban. Yang kedua, jenis dari hewan kurban bisa berupa sapi, unta, kerbau, kambing, domba, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sehat atau tidak menimbulkan bahaya. Yang kedua, organ tubuhnya lengkap, tidak ada yang cacat, baik tanduknya yang patah, mata yang buta, kaki yang pincang, telinga yang cacat, badan yang kurus. Terus kemudian yang ketiga, tentunya telah mencukupi umur, yaitu untuk unta minimal umurnya 5 tahun atau lebih. Kemudian untuk sapi atau kerbau minimal umurnya 2 tahun. Kambing minimal umurnya 1 atau 2 tahun. Domba atau biri-biri 1 tahun dan telah berganti gigi. Itu tadi ketentuan dari jenis hewan yang dikurbankan. Berikutnya, ketentuan yang ketiga adalah jumlah hewan dan orang yang berkurban. Pada hewan jenis unta atau sapi, kerbau, itu boleh untuk berkorban sebanyak 7 orang. Boleh dilaksanakan 1 sapi atau 1 unta itu untuk 7 orang. Sedangkan kambing dan domba hanya diperbolehkan untuk 1 orang. Jadi 1 orang itu 1 kambing. Kemudian ketentuan berikutnya yang keempat adalah dari waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Nah, pelaksanaannya yaitu ketika tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu saat hari raya Idul Adha.
setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Terus kemudian 3 hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, penyembelihan boleh dilakukan pada waktu siang ataupun sore pada hari-hari yang telah disebutkan tadi, sebelum terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian ketentuan yang kelima, tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tempat lapang, tempat yang terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk memberitahu dan mengajarkan pada kaum muslimin tentang tata cara kurban yang benar, atau memotivasi orang lain untuk ikut serta dalam melaksanakan kurban. Yang keenam, tata cara penyembelihan kurban sama dengan penyembelihan hewan pada umumnya dalam Islam, seperti yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu menggunakan pisau yang tajam, kemudian bisa diiringi takbir ketika menyembelih atau basmalah. Terus kemudian yang ketujuh, ketentuannya adalah orang yang berkurban atau sahibul kurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Namun demikian, ketika tidak mampu bisa menggunakan jasa orang lain. Ketentuan yang kedelapan, ketika menyembelih hewan kurban diusahakan membaca doa sebagaimana berikut, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma minka walaka wa am Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar, yang artinya, ya Allah, segala sesuatu berasal darimu dan hanya untukmu, dan dari Nabi Muhammad dan umatnya, dengan menyebut nama Allah yang maha besar. Ketentuan yang kesembilan adalah daging kurban yang dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah, dan orang yang berkurban boleh mengambil daging kurban maksimal 1/3 dari hewan yang dikurbankan. Nah, itulah tadi anak-anak pembahasan kita berkaitan dengan kurban, mulai dari pengertian, dalil nakli, kemudian ketentuan-ketentuan. Yang berikutnya yang kita akan bahas, yang terakhir adalah hikmah daripada pelaksanaan kurban. Nah, banyak hikmah yang kita dapat dari pelaksanaan kurban. Yang pertama, tentu lebih mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk sikap patuh dan taat kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang ketiga, melatih diri bersikap dermawan. Yang keempat, melatih diri lebih peduli kepada sesama. Dan yang kelima, menjauhkan diri dari sifat tamak, rakus, egois, dan sewenang-wenang. Nah, baik, itu tadi anak-anak materi yang sudah kita bahas dalam bab 4. Adakah yang bertanya? Oh ya, baik. Ada yang lupa sepertinya. Apakah hukum dari pelaksanaan akikah dan kurban? Ada yang tahu? Mungkin? Nah, baik anak-anak, bagus sekali pertanyaan dari teman tadi. Hukum daripada pelaksanaan kurban dan akikah itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, itu tadi hukum dari pelaksanaan akikah dan kurban. Bisa dipahami ya anak-anak? Baik anak-anak, itu tadi materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.